soul so weary when troubles come and my heart burden me. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can Salam damai, kita kembali ke dalam episode Hope, Hospital Overcome Pandemic with Empathy yang kali ini ke-9. Kita akan bersama-sama bicara panggilan dan empati. Saat ini ada seorang host yang akan menggantikan saya karena dia seorang calon dokter. Dan oleh karena itu saya serahkan mic ini kepada adik Karen, Mbak Karen yang akan menjadi host bersama-sama dengan Ibu Marta Hapsari selama episode ini. Mari kita nikmati dan mari kita bersama-sama mengerti lebih banyak panggilan dalam pelayanan kesehatan kita. Silakan Mbak Karen. Baik, terima kasih Pak Victor. Jadi pada saat ini kita akan memulai acara kita, Kapel Virtual YRSBI dengan tema panggilan dan empati. Di sini nanti akan ada beberapa narasumber yang mereka mengambil pelayanan di bidang kesehatan. Mereka mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan di bidang kesehatan ini, Kasari. Seperti kebetulan saya mungkin menceritakan sedikit. Jadi panggilan saya untuk menjadi seorang pekerja medis itu memang sebenarnya dari kecil. Jadi dari kecil ketika saya ditanya sama mama, maunya jadi apa gitu. Maunya jadi dokter. Sampai SMA saya bingung. Saya mau nanti
jadi dokter apa enggak ya? Bisa apa enggak ya? Gitu. Karena dari segi beberapa segi dalam keluarga, saya merasa apa bisa saya jadi dokter gitu. Tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan menuntun langkah saya, Tuhan menguatkan panggilan saya sebagai pelayan medis. Walaupun saya belum sepenuhnya bekerja di rumah sakit untuk melayani, tapi saya percaya ketika kemarin saya sudah sempat kerja praktek, itu saya melihat bagaimana seseorang dalam kesusahannya, dalam kesakitannya, dan merasa bersyukur, merasa bangga ketika saya bisa menolong mereka, sedikit menolong mereka. Jadi pada saat ini kita juga akan mendengarkan kesaksian dari para tenaga medis yang terpanggil untuk melayani Tuhan dengan profesinya. Pasti banyak cerita dari masing-masing tenaga medis tentang panggilan dan empatinya. Hari ini kita banyak sekali tamu yang akan bercerita tentang kesaksiannya. Dari Rumah Sakit Baptis Kediri nanti akan ada Dr. Arnold sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Baptis Kediri. Lalu dari ASN, dari Aparatur Sipil Negara, ada seorang Dr. Henry Palendeng yang menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Unsrat di Sulut. Lalu dari Rumah Sakit Baptis Batu akan ada seorang perawat yang bercerita, perawat Ibu Lilian Tubi. Lalu dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo kita akan mendengar kesaksian dari seorang perawat yang menjadi perawat rujukan Rumah Sakit COVID, perawat Lili Lidiawati. Lalu sebagai seorang suami dari dokter kita akan mendengar kesaksian dari Pendeta Paul Kabarianto. Istrinya adalah seorang kepala puskesmas. Lalu dari perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, Pendeta Wartono sebagai salah seorang pembina, anggota pembina akan memberikan kesaksiannya sebagai seorang ayah dari dokter, seorang yang terpanggil menjadi dokter. Kita akan mendengarkan renungan sebelum kesaksian-kesaksian tadi dari Ibu Iswari. Ibu Iswari ini adalah Ketua Persibi, Persekutuan Istri Pendeta. Ibu Iswari silahkan. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan yang bersama-sama dengan Kapel Virtual Hope pada pagi hari ini. Hope adalah Hospital Overcome Pandemic with Empathy, di mana dengan tujuan bahwa rumah sakit akan mengatasi pandemik dengan empati. Renungan saya pada pagi hari ini berjudul Panggilan Itu Indah. Saya ambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini sudah ditentukan, sudah diatur, dan sudah direncanakan oleh Tuhan dari sejak kandungan ibu kita sampai akhir hayat kita. Semuanya sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan. Kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang memilih dan memanggil kita dengan kasih karunia-Nya yang khusus dan istimewa. Dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 tadi, kita boleh belajar tentang bahwa panggilan itu memang indah. Panggilan itu indah. Karena apa? Karena di balik panggilan itu ada, yang pertama adalah ada karya penyelamatan. Karya penyelamatan untuk kita secara pribadi, untuk menerima pengampunan dan juga menerima penebusan dari Allah kita, dan juga kasih karunia yang kita terima sebagai orang-orang yang percaya. Yang kedua adalah kita menerima kasih karunia Allah dengan panggilan kudus atas kehendak Tuhan sendiri, dan itu bukan berdasarkan atas perbuatan kita. Kita menerima kasih karunia dari Tuhan.
Bahkan kita bisa melihat dan merasakan bahwa panggilan Tuhan itu indah dan diberikan kepada kita sebelum permulaan zaman sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, keindahan dalam menjalani panggilan Tuhan akan ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Ada hal-hal yang harus kita perjuangkan untuk kita bisa mencapai panggilan Tuhan itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Ada doa yang kita perjumulkan, ada air mata yang kita tumpahkan. Tetapi kita harus ingat, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ayat inilah yang akan menguatkan kita sepanjang kita terus masih berjuang menjalani panggilan Tuhan yang indah tersebut dan untuk mencapainya. Firman Tuhan berkata demikian, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi untuk kita yang sudah menyambut panggilan Tuhan yang indah, dalam talenta kita yang berbeda-beda satu dengan yang lain, patutlah kita bersyukur, kita menerima karya penyelamatan yang dari Tuhan, dan kita juga menerima kasih karunia dari Allah kita. Ingatlah, bagi saudara yang sudah menerima panggilan Tuhan yang indah tersebut, bahwa panggilan itu bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan, tetapi adalah melakukan pelayanan yang pasti akan melibatkan empati kita untuk kita boleh menjalankan tugas tersebut. Dan kita juga harus punya tujuan bahwa kita, ketika kita dalam panggilan Tuhan, kita untuk memuliakan nama Tuhan. Panggilan Tuhan itu harus kita respon ya dengan memberi yang terbaik dan harus menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Panggilan Tuhan itu harus sesuai dengan bakat dan talenta kita yang sudah kita terima dari Tuhan, tetapi tetap punya tujuan yang sama bahwa semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu indah adalah sebagai bukti Tuhan mengasihi kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, bagi saudara yang sekarang sedang menjalani panggilan Tuhan dan yang sedang menyambut panggilan Tuhan yang indah tersebut, mari kita lakukan. Kita ingat bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita ditentukan oleh Tuhan sejak dari semula. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sepanjang kita terus berjuang mencapai kerinduan kita dalam mewujudkan panggilan yang indah tersebut. Percayalah bahwa Tuhan mampu dan Tuhan pasti akan memberkati kita dalam panggilan yang indah tersebut. Tetap semangat menjalani panggilan tersebut dan Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Iswari atas firman Tuhannya, atas renungannya yang menguatkan kita bahwa panggilan yang kita dapatkan dan kita jalani saat ini adalah dari Tuhan. Dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, seburuk apapun, pasti Tuhan akan mengangkat kita dan menolong kita menuju ke cahaya yang indah nantinya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Voice of Hope yang sudah menyanyikan You Raise Me Up. Ini adalah lagu yang begitu menguatkan di mana kita mungkin saat ini sedang terpuruk keadaannya, sedang berada di bawah. Lagu ini menguatkan bahwa kita bisa bersama-sama menguatkan teman-teman kita bisa bersama-sama diangkat nantinya, terbebas khususnya pada masa pandemi ini ya, untuk para tenaga medis kita terbebas dari pandemi ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Dr. Arnold Serworwora. Beliau merupakan dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Baptis Kediri dan juga sebagai wakil direktur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Karen dan Sari. Selamat siang pagi buat kita semua. Saya Arnold Kabaria Serworwora, saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya
adalah putra dari almarhum Pendeta Acha Sarwawara dan Ibu Aya Sarwawara. Saya menjadi dokter itu karena iman dan buah pengabdian pelayanan mereka berdua kepada Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi, bercita-cita menjadi dokter. Saya tidak berkeinginan menjadi dokter. Cita-cita saya adalah menjadi tentara. Oleh karena waktu SMA saya mempersiapkan fisik saya untuk menjadi tentara. Tetapi Tuhan berkata lain, saya tidak diterima di Akabri, tes Akabri saya tidak diterima, kemudian saya berusaha untuk masuk di penerbang, PLP Curug, saya juga tidak diterima, dan Tuhan mengarahkan saya untuk menjadi masuk dalam fakultas kedokteran. Hari itu adalah hari terakhir saya membeli formulir untuk fakultas kedokteran di Universitas Kristen Indonesia di Cawang. Waktu saya pulang membawa formulir itu dan saya serahkan kepada ibu saya bilang kepada saya, "Nak, kamu tahu kita tidak punya uang. Kamu tahu fakultas kedokteran itu mahal. Jadi sudah ya nggak usah berharap." Lalu saya kecewa, saya pergi ke gereja. Jadi karena rumah kami berhadapan dengan gereja, saya bermain di gereja. Setengah jam kemudian saya dipanggil oleh ibu saya dan kedua orang tua saya berkata kepada saya begini, "Nak, karena kamu sudah beli formulir ini, kamu tes saja. Kalau Tuhan ingin kamu jadi dokter, maka Tuhan yang menyediakan semuanya. Jadi karena kamu sudah beli, lakukan saja, tes saja." Oke, saya tes dan Tuhan menjalankan rencana sesuai dengan yang keinginannya dia. Saya melalui sekian banyak tes sampai pada akhirnya wawancara tentang sumbangan. Dan ayah saya bilang kepada pembantu dekan 2 waktu itu, Dr. Angkasa Sebayang, pembantu dekan 2 Fakultas Kedokteran UKI. Pak Pendeta, apakah tidak bisa tambah lagi uang sumbangannya? Ayah saya bilang tidak bisa, karena kami tidak punya uang. Kalaupun dia mau diterima, biarlah dengan sumbangan sekian yang semampunya kami. Kami tidak punya uang lagi, sehingga biarlah seperti itu. Dan mengucap syukur Tuhan mengizinkan saya menikmati pendidikan di Fakultas Kedokteran. Singkat cerita, saya selesai Fakultas Kedokteran dan saya ingin jadi spesialis. Spesialis yang saya inginkan adalah spesialis bedah. Tapi Tuhan punya rencana lain. Saya tidak diizinkan untuk masuk di spesialis bedah. Jadi Tuhan mengarahkan saya terjun ke dalam kebidanan dan kandungan. Yang menarik adalah ibu saya mengatakan kepada saya, "Nak, kamu tahu kita tidak punya uang, apalagi untuk kamu spesialis. Jadi supaya kamu tahu bahwa kamu bukan anak papi dan mami. Kamu hanya dititipkan oleh papi dan mami, dititipkan oleh Tuhan kepada papi dan mami. Jadi Bapamu yang di surga, itu yang punya segala sesuatu. Kalau kamu ingin sesuatu, kamu punya cita-cita sesuatu, mintalah kepada Bapamu di surga. Maka dia akan memberikannya." Lalu saya tes. Beberapa kali saya tes di Unpad, tidak diterima. Kemudian di UGM dan di Undip. Hampir putus asa, tapi ada teman saya, Dr. Julius Komal, spesialis bedah, dia mengirimkan, waktu itu dia sedang pendidikan di Manado, di Universitas Samratulangi, dia mengirimkan formulir kepada saya. Dia bilang, "Ri, ini formulir, lu ikut tes ya di sana." Dengan sisa-sisa harapan terakhir buat saya waktu itu, ya udah ikut tes aja. Waktu saya mau berangkat, saya terus terang nggak bawa uang, ada uang sedikit di saku saya, kemudian waktu saya bawa tas untuk keluar dari kamar ibu saya, ibu saya memberikan uang kepada saya, 1 juta rupiah. Dia bilang, "Nak, mami cuma punya ini. Kamu tes, kalau Tuhan izinkan kamu, maka kamu akan lulus. Tapi ingat, mintalah kepada Bapamu di surga, maka dia akan memenuhi segala sesuatu."
saya berangkat, saya menangis memeluk dia, saya berangkat dan mengikuti semua tes yang ada. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan saya untuk menempuh pendidikan spesialis di Universitas Samratulangi Manado. Dan saya lulus tahun 2011 tepat waktu, mengucap syukur untuk itu, dan saya sekarang melayani di Rumah Sakit Baptis Kediri. Yang saya ingin sampaikan bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan untuk kita. Apapun kerinduan kita, Tuhan punya rencana, dan kita jangan melawan maunya Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Kalau anak zaman sekarang bilang maunya Tuhan lah, saya ikut. Dan ya, itu kesaksian saya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Dokter Ari. Kadang-kadang kalau kita punya panggilan jelas kayak Karen. Kadang-kadang Tuhan tutup pintu, buka pintu yang lain. Jadi Tuhan selalu menyediakan jalan bagi kita. Kita selanjutnya akan mendengar kesaksian dari seorang aparatur sipil negara dan seorang dosen. Sebagai seorang dosen yang membina dan mendidik dokter-dokter, calon-calon dokter yang baru. Kita akan mendengar dari Dr. Henry Palandeng. Silahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry. Saya adalah anak dari Pendeta Diki Palandeng dan Sonia Rantung, di mana orang tua saya saat ini masih aktif melayani sebagai gembala jemaat di Gereja Baptis Getsemani, Manado. Saya menikah dengan Inge Ripka Mira dan dikaruniai 3 orang putri, ada Cira, Claris, dan Clara. Nah, ada hal yang sangat menarik pada saat saya diberikan pertanyaan mengapa terpanggil menjadi seorang dokter sebagai hamba Tuhan. Dari kesaksian yang saya sampaikan ini, awal mula untuk menjadi seorang dokter, setelah selesai SMA, saya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saat itu pun saya masih memilih 2 jurusan. Yang pertama, jurusan utama yang saya ambil adalah sebenarnya teknik komputer di ITS Surabaya. Dan pilihan kedua dan Tuhan Yesus mahasiswa akhirnya di Fakultas Kedokteran. Selama berada di Fakultas Kedokteran sebagai mahasiswa, saya banyak terlibat dalam pelayanan mahasiswa baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Setelah lulus, idealisme saya untuk melayani di mana saja Tuhan tempatkan itu selalu muncul. Ada lagu yang saya pernah tahu yang diajarkan sewaktu mengikuti camp medis nasional, kalau tidak salah itu di Bogor, dengan kata-kata, bentuk dan pakailah kami jadi alatmu di ladang medis untuk kamu kasih akhir melayani di mana saja Tuhan. Dan saya berkerinduan melakukan pengabdian sebagai pegawai tidak tetap hanya waktu itu di dan sampai saya harus ke Jakarta. Akhirnya Tuhan bilang bukan di situ jalan saudara, bukan di situ. Saya tidak jadi ke Maluku Utara. Saya berusaha di lain tempat untuk menjadi seorang PNS dulunya, sekarang ASN. Negeri sipil, saya berusaha mengikuti seleksi PNS di sebuah kabupaten, dan di situ pun Tuhan belum memberikan jawaban. Bisa masuk sebagai seorang PNS. Ada penerimaan sebagai pengajar di fakultas yang kuat bahwa
setiap langkah Tuhan, setiap jalan yang akan kita tempuh. Dan doa merupakan landasan yang utama yang harusnya kita pegang, bahwa kita harus senantiasa berdoa. Dan saya belajar bagaimana Tuhan mengajar untuk melihat setiap tapak kehidupan dengan langkah yang senantiasa dibuka oleh Tuhan itu sendiri. Sampai saat ini saya berpraktik juga selain sebagai dosen, dan ada hal yang sebenarnya kita patut renungkan. Dimanapun kita ditempatkan, Tuhan Yesus mau agar kita memberikan dampak, terutama menjadi terang dan garam di mana kita bekerja. Menjadi orang yang senantiasa berbeda dengan orang lain karena kita sudah diselamatkan. Dan itu menjadi landasan yang saya dapatkan selama saya menempuh pendidikan sebagai seorang dokter. Dan pada saat pertanyaan menjadi seorang dokter sebagai hamba Tuhan, itu yang senantiasa saya bawa sampai saya bekerja saat ini. Menghadapi masalah dalam situasi saat ini yang tidak menentu, menghadapi pandemi COVID-19, peran saya sebagai seorang dokter itu senantiasa menunjukkan kasih Yesus dalam pelayanan yang kita jalani. Dan saya dipilih oleh Tuhan Yesus untuk pelayanan sebagai seorang dosen dan sebagai seorang dokter yang menjadi alat Tuhan di mana saat ini saya ditempatkan. Saya selalu mengingat apa yang ada dalam firman Tuhan yang berada di 1 Korintus 15 ayat 58 yang berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Dan ini di mana saja kita ditempatkan, terutama kalau kita menjadi seorang dokter yang menjadi juga hamba Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terima kasih. Baik, terima kasih kesaksiannya Dr. Henry Palandeng yang meneguhkan kita bahwa jerih payah kita, pelayanan kita bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Saat ini kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Lilian Tubi sebagai perawat di Rumah Sakit Baptis Batu. Silahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lilian Hesti Tubi, perawat Rumah Sakit Baptis Batu. Di sini saya akan bersaksi tentang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya yang boleh saya rasakan di masa-masa seperti ini. Puji nama Tuhan, saya memiliki rasa syukur yang sangat luar biasa kepada Tuhan karena dipercaya untuk menjadi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Baptis Batu dan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya, dan melalui profesi saya sebagai tenaga kesehatan, saya boleh menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya, dan orang lain pun bisa merasakan bahwa Tuhan itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita yang menaruh pengharapan kepadanya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah pandemi ini pun kita masih dapat dipercaya untuk melayani sesama kita, untuk menolong sesama kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan luar biasa lagi bahwa melalui tenaga kesehatan ini saya banyak belajar tentang kasih Tuhan dalam kehidupan saya untuk mengasihi sesama tanpa meminta balas untuk setiap pertolongan yang kita berikan. Saya juga belajar bahwa kita sebagai tenaga kesehatan harus mengesampingkan rasa egois kita, rasa takut kita. Bohong kalau di situasi seperti ini kita tidak memiliki rasa takut. Dan puji Tuhan, saya memiliki satu ayat yang menguatkan saya bahwa Tuhan itu selalu menyediakan rancangan
damai sejahtera bagi anak-anak yang berharap kepadanya. Jadi itulah yang menjadi kekuatan saya untuk tetap melayani Tuhan di tempat ini melalui profesi saya sebagai tenaga kesehatan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan saya boleh merasakan kasih Tuhan senantiasa setiap harinya, lawatan Tuhan, sehingga saya dapat menjalankan tugas saya sebagai tenaga kesehatan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan semoga melalui pelayanan kami di tempat ini nama Tuhan semakin dipermuliakan dan Rumah Sakit Baptis Batu semakin dikenal banyak orang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas kesaksiannya Ibu Lilian. Berikutnya kita akan mendengar satu kesaksian lagi dari seorang perawat di rumah sakit daerah di Blitar, Ibu Lili Lidiawati. Ibu Lili ini menjadi seorang perawat di rumah sakit rujukan COVID juga. Silakan Ibu Lili. Terima kasih Kak Karen dan juga Bu Marta. Salam damai, salam sehat, salam empati untuk semua teman-teman dan Bapak Ibu sekalian di Rumah Sakit Baptis Kediri, Rumah Sakit Baptis Batu, Rumah Sakit Lampung, dan juga klinik-klinik rumah sakit. Saya Lili. Saya adalah nutrisionis. Saat ini saya berdinas di RSUD Mudiwaluyo Lingi Blitar. Sebelumnya saya berdinas di RSUD Cilegon. Saya pertama kali Tuhan tempatkan dalam bidang gizi rumah sakit adalah karena saya mendapatkan beasiswa yang diberikan untuk anak karyawan rumah sakit karena orang tua saya, ibu saya, bekerja di Rumah Sakit Baptis Kediri. Ibu saya, Ibu Ruth Sugiani, dan bapak saya, ayah saya adalah Pendeta Imam Sukadi. Nah, pada saat itu karena ada beasiswa untuk kuliah, saya menyetujui hal itu karena saya berpikir bahwa saya bisa membantu orang tua saya untuk melanjutkan studi saya. Tetapi ternyata karena saya mengambil keputusan untuk membantu orang tua, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya menepati panggilan Tuhan itu. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya masih boleh menekuni profesi saya. Dan puji Tuhan selama saya ada di Rumah Sakit Baptis Kediri pada tahun 1995 awalnya, dan juga sesudah itu di Rumah Sakit Baptis Batu, banyak sekali bekal yang saya dapatkan untuk saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Pastinya sesudah saya berubah dari bekerja di rumah sakit Kristen, kemudian bekerja di rumah sakit pemerintah, pasti akan ada perbedaannya. Tetapi saya berpikir, saya beriman, saya menyadari bahwa dimanapun Tuhan tempatkan saya, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, dan tanah di mana saya ditempatkan, itu akan menjadi tempat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena memang posisi saya cukup banyak berpindah-pindah, tetapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberkati. Dan dalam masa pandemi ini, saya bekerja di rumah sakit rujukan untuk wilayah Kabupaten Blitar. Rumah sakit kami mengalami masalah yang sama seperti rumah sakit yang lain. Ada perubahan alur pelayanan untuk pasien COVID dan non-COVID, tentang kurangnya APD, tentang penurunan jumlah pasien secara keseluruhan, dan khususnya memang karena sudah melayani lebih dari antara 1-2 bulan untuk pasien COVID ini, kami mempunyai kejenuhan untuk melaksanakan tugas kami yang harus setiap hari bekerja tanpa boleh ada refreshing. Nah, tetapi rumah sakit kami mempunyai moto bahwa kami perlu melayani dengan sepenuh hati. Jadi rumah sakit kami memberikan kesempatan juga bagi kami karyawan untuk memberikan bantuan kepada lingkungan sekitar. Jadi ada pemotongan gaji yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Ada yang misalnya seperti telur, beras yang tidak bisa terkirim karena PSBB. Dan
kami mengucap syukur bahwa saat ini mereka boleh terbantu dengan yang kami lakukan. Nah, tetapi sebagai kami tenaga kesehatan yang bosan, kemudian lelah, dan kondisi Indonesia ini yang masa new normal dan terserah itu seringkali mengganggu kami. Saya dikuatkan dengan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 39 yang menyebutkan tentang ketika ada angin ribut, Yesus hanya perlu mengatakan, diam, tenanglah. Maka angin ribut itu tenang dengan seketika. Dan saat ini hanya ini yang bisa kita lakukan, bahwa kita memohon Tuhan membuat virus yang menjadi menakutkan ini menjadi diam dan pergi dari dunia ini. Tetap melakukan tanggung jawab kita, tetap melakukan tugas kita, dan tetap berdoa bahwa mujizat Tuhan masih nyata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kesaksiannya Ibu Lili Lidiawati. Saat ini kita juga akan mendengarkan, beliau adalah seorang pendeta dan juga sekaligus suami dari seorang dokter yang bekerja di Puskesmas. Pendeta Paul Kabarianto, dipersilahkan. Selamat pagi sahabat Hope di KPL Virtual YRSPI. Tadi sudah disebutkan, saya Paul Kabarianto, gembala sidang di Gereja Baptis Sumber di Solo. Yang bukan kebetulan ya, saya yakin bahwa Tuhan memberi saya pendamping hidup seorang yang berprofesi sebagai dokter. Maka kalau kesaksian saya ini bisa diberi judul, itu satu panggilan, beda profesi. Nah, sejak awal kami kenal, memang kami sudah dalam pelayanan, dan saya sangat tahu bagaimana pergumulan istri saya masuk ke Fakultas Kedokteran di UNS. Waktu itu dia harus berjuang 2 kali, karena begitu lulus, mendaftarkan tidak diterima, dan itu menjadi masalah besar dalam keluarganya. Nah, lalu dia mencoba lagi tahun yang kedua dan berhasil masuk. Jadi saya meyakini bahwa apa yang dikerjakan sekarang memang panggilan hatinya untuk melayani Tuhan sebagai seorang dokter. Nah, saat istri saya dimasukkan sebagai PNS, ini kok kata dimasukkan ya, karena memang ketika dia didaftarkan itu sedang cuti melahirkan, dan itu hari ketiga setelah operasi sesar, kepalanya menelpon dia bahwa sudah didaftarkan, tinggal melengkapi berkas-berkasnya saja. Jadi maka saya mengatakan ini dimasukkan ya, karena sebenarnya kami punya rencana setelah selesai PTT tidak akan jadi PNS, tetapi kami percaya bahwa ketika itu terjadi pasti juga rencana Tuhan. Nah, setelah 11 tahun menjadi anak buah di lereng Lawu, tibalah Tuhan memberi kesempatan untuk memimpin salah satu puskesmas. Nah, disitulah jiwa pengabdian dan pelayanan sebagai hamba itu semakin diterapkan, memberi virus kepada teman-teman. Saya sebut teman-teman untuk menghindari istilah anak buah. Dan kami bahu-membahu, saya mendukung dia sebagai dokter, seperti dia mendukung saya sebagai pendeta. Nah, seringkali saya juga pergi ke puskesmas, ke dinas kesehatan. Jadi saya pun punya sebutan baru ketika harus ke puskesmas atau ke dinas, yaitu Pak Dokter Dadaan tanpa sekolah. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanannya ketika harus akreditasi, saya pun juga menolong puskesmas untuk akreditasi, utamanya menyiapkan sarana prasarana, lalu juga memotivasi, menunggui mereka bekerja sampai tengah malam dan lain sebagainya. Demikian juga ketika puskesmas ini mendapatkan jatah posko di jalan, saya juga sudah biasa tidur di jalan di mobil bersama dengan SAR, bersama dengan polisi dan tim kesehatan ini. Jadi saya sendiri tidak canggung untuk di puskesmas, di dinas, dan memberi masukan kepada mereka nilai-nilai kekristenan yang harus dikerjakan sebagai ASN. Dan ini saya sangat bersyukur karena gereja bisa memahami, menerima, bahkan mendukung yang kami kerjakan. Nah, di masa pandemi ini
saya merasa tugasnya semakin berat, bukan hanya karena pandeminya, tetapi bersamaan itu pula bulan Januari kemarin dipindahkan di tempat yang baru, di puskesmas yang baru, di mana memang ini di puskesmas lebih ke kota daripada kemarin yang di kaki gunung ya. Tetapi masyarakatnya baru. Dan di tempat baru ini, di kota ini banyak TKI datang, banyak perantau pulang, bahkan menyedot tenaga sampai tengah malam itu ngecek rombongan dari Goa. Nah, dari situ saya menyadari betapa mungkin saat dia mendampingi saya pun sama ya, tengah malam harus mendengar dering telepon, ditinggal pergi dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam hal pandemi ini saya tidak bisa mendampingi dengan dekat karena harus menjaga berbagai hal ya. Jadi saya mendampinginya dari jauh. Nah, tumpuan kami hanya kepada Tuhan. Sebab kami harus menjaga diri kami. Karena kalau tidak kami sembrono pasti akan berimbas kepada banyak orang, terutama jemaat, karena saya harus tetap melaksanakan tugas sebagai gembala dalam penggembalaan, kunjungan, dan lain sebagainya. Nah, setiap kali dia akan melaksanakan tugasnya, saya selalu berpesan kepadanya, kerjakanlah apa yang Tuhan ingin lakukan kepada banyak orang melalui dirimu. Nah, dari kesaksian saya ini, saya mendorong atau menolong semua teman-teman di sini yang terlibat di dalam bidang kesehatan. Bahwa keluarga Anda pasti mendukung Anda dan selalu berdoa untuk Anda. Bahkan anggota gereja pun pendeta saudara mendukung saudara mengerjakan yang terbaik. Maka pagi hari ini saya mengatakan, selamat berjuang, selamat melayani, nyatakan Yesus dalammu, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Paul yang menjadi pendukung istrinya yang sebagai seorang dokter, meskipun profesi berbeda, tetap panggilannya satu, menjadi hamba yang baik, melayani, penuh dengan empati, dan menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kita. Kita akan juga sekali lagi mendengarkan kesaksian kini dari Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pendeta Wartono yang selain menjadi pembina di RSBI, tapi juga seorang ayah dari seorang dokter. Silakan, Dokter Pendeta Wartono. Salam, saya ingin memberikan satu cerita menarik berkenaan dengan anak saya, Marian Wana Gabriela. Dia lulus tahun 2014. Ketika dia lulus, ibunya bertanya, atau menjelang lulus ibunya bertanya, mau kemana toh Kak? Kamu? Saya ingin kuliah di kedokteran, Mah. Wah. Lalu suatu saat istri saya periksa dan ketemu dengan salah seorang dokter di Rumah Sakit Baptis, ditanya, Bu, anaknya nanti mau kemana? Mau ke dokteran, dokter, ya belum. Loh, Bu, harus persiapan uang banyak loh. Untuk kuliah di dokter itu memang harus cukup uang karena memang banyak uang yang diperlukan. Ya dokter, Tuhan, Yesus itu kaya. Istri saya bilang begitu. Sekalipun ketika dia pulang dia wah ini banyak sekali biayanya dia. Tapi kemudian dia memastikan dengan anak saya, tanya berkali-kali dengan menawarkan jurusan yang lain. Tetapi anak tetap mengatakan kuliah di kedokteran. Lalu dia cerita sama saya juga menanyai langsung kepada anak saya, Marian Wana Gabriela, emangnya kenapa kamu ingin jadi dokter? Apakah kamu ingin kaya? Dia jawab, enggak Papa, aku ingin membantu pelayanan Papa. Nah, ketika dia menjawab ingin membantu pelayanan Papa, motivasi untuk jadi dokter adalah untuk melayani, maka saya mendukungnya. Ya, Papa dukung. Namun dia ragu-ragu. Jadi pada tahun 2014 ketika dia melamar kemana-mana, dia bimbang. Apakah Papa, Mama nanti bisa membiayai? Sampai itu mengganggu dia secara psikologis sehingga dia tidak diterima di mana-mana dan ada saja penyebabnya. Tapi setelah dia sempat mencoba kuliah di psikologi, baru 3 bulan dia merasa kurang
ada tantangan, lalu dia bilang saya tak bimbingan belajar 1 bulan, kemudian dia maju tes pada bulan Januari dan Februari diberitahu bahwa dia diterima. Biayanya memang besar sekali, lebih daripada 200 juta. Kami tidak punya uang, tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah mengizinkan dia untuk kuliah di situ. Apa yang kami punya, kami jual supaya bisa membiayai kuliah, dan akhirnya sampai sekarang perkuliahan itu bisa selesai. Dan kami dengan sukacita, biar anak kami dipakai oleh Tuhan pelayanan di bidang medis dan berguna bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Iswari dari setiap kesaksian yang boleh kita dengarkan yang memberkati kita saat ini. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita yang sangat-sangat memberkati. Maka sesuai dengan renungan yang saya sampaikan tadi, bahwa memang kita punya panggilan yang berbeda-beda. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai perawat, ada yang sebagai hamba Tuhan, ada yang sebagai pegawai negeri, ada karyawan swasta, dan lain sebagainya. Saya mendorong, saya mensupport, ya, lakukanlah yang terbaik dalam panggilan yang indah itu. Panggilan Tuhan menjadi indah karena kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan empati untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tetaplah semangat dalam panggilan tersebut di masa pandemik ini. Percayalah bahwa Tuhan suatu saat kita akan bebas dari situasi pandemik sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, saat ini kita akan mendengarkan pesan kesehatan dari Rumah Sakit Baptis Kediri. Juga kita akan mendengarkan pujian dari Voice of Hope, You Raise Me Up, dan juga doa dan penutup dari Voice of Harmony dari Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Halo sahabat baptis, salam sehat. Perkenalkan, saya Juliana dari Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya di sini ingin berbagi tips bagaimana memproteksi diri dari virus corona. Sesuai dengan anjuran dari Kemenkes, kunci utama untuk memproteksi diri dari virus corona, yang pertama dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Dengan kita mengkonsumsi makanan yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, mengkonsumsi vitamin bila memang itu diperlukan. Yang kedua, kita melakukan cuci tangan yang baik dan benar, baik itu menggunakan air mengalir dengan sabun maupun dengan cairan berbasis alkohol. Yang ketiga, bila kita sedang batuk, kita harus menerapkan etika batuk yang baik dan benar. 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan cairan berbasis alkohol. Lepaskan jam tangan dengan 4 hitungan. Pertama, gosok telapak tangan dengan gerakan memutar. Kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. 3. Telungkupkan kedua tangan dan gosok sela jari. 4. Tautkan kedua tangan dengan gerakan mengunci. 5. Gosok ibu jari melingkar dari atas ke bawah. 6. Gosok ujung jari memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Enam langkah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lepaskan jam tangan.
dengan 8 kali hitungan. Pertama, gosok telapak tangan dengan gerakan memutar. 2. Gosok punggung tangan secara bergantian. 3. Telungkupkan kedua tangan dan gosok sela jari. 4. Tautkan kedua tangan dengan gerakan mengunci. 5. Gosok ibu jari melingkar dari atas ke bawah. 6. Gosok ujung jari memutar. Etika batuk yang baik dan benar. Gunakan masker. Tutup hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan. Segera buang tisu yang sudah dipakai.
Setia selalu turut pada firman-Mu. Bila lemah, berilah kuasa, oh Tuhan, jadikanlah aku hamba. Jadikan hamba alam-Mu ya Tuhan. Roh Kudus ubahlah jadi baru. Berikan bijaksanaan dan kekuatan, kasih ajar aku setia selalu turut pada firman-Mu. Bila lemah, berilah kuasa, oh Tuhan, jadikanlah aku hamba. Oh jadikan ku hamba yang setia. ya Tuhan, ku Kami mendoakan semua tenaga kesehatan di rumah-rumah sakit dan klinik kami. Tuhan jaga selalu dan melakukan empati dalam karya dan pelayanan kesehatannya. Kuatkan dan teguhkan panggilan melayani mereka dalam situasi sulit ini, agar empati mereka bisa dirasakan semua pasien, keluarga pasien, dan siapapun yang mereka layani. Berkati pimpinan dan yayasan agar dapat mengelola semua dengan baik. Dalam kasih dan empati yang Engkau berikan ke kami semua, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Civitas Hospitalia dan seluruh yang menyaksikan episode ke-9. Ini adalah episode yang sebelum yang terakhir. Episode ke-10 minggu depan adalah episode yang terakhir, di mana kita akan berbicara tentang empati dan masa depan, di mana orang-orang muda, para pelayan kesehatan pemuda, dan orang-orang muda akan mendukung program ini sebagai bagian akhir dari acara Kapel Virtual Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, Hospital Overcome Pandemic with Empathy. Kita berharap akan ada yang selalu terbaik sesudah saat-saat pandemi ini. Acara ini diselenggarakan secara bersama oleh Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia dan The Light Communities Church. Salam damai, salam sehat, salam empati.